Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi dzikri sholahi tatanazzalu rahmatullahi. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi washabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil qubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa maftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qurrati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Alhamdulillah, pada saat ini kita akan membacakan kitab tafsir Jalalain, pasnya di tafsiran surat Al-Fatihah sampainya di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelumnya kita awali dengan pembacaan Ummul Quran dengan selaksana. Semoga apa saja yang kita baca dan kita simak bersama menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Niat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wasalafus sholih bi nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iyyaka na'budu, iyyaka ing iya panjenengan Allah, na'budu nyembah sinten kita, wa iyyaka lan ing iya panjenengan Allah, nasta'inu nyun pitulungan sapa kita. Tegese nakhusu nentokaken sapa kita ka ing panjenengan bil ibadati kelawan ibadah, kelawan den sembah, min bayani tauhidin ngesakaken nyuwiciaken Allah wa ghairihi lan saliyane tauhid. Wa natlubu lan nupri sapa ingsun sapa kita al maunata ing pitulung ala ibadati ing atas lakon ibadah wa ghairihi lan saliyane ibadah. Ihdina mugi paring hidayah panjenengan dumateng kita asyrata ing dalan al mustaqim kang jejeg. Ai arsyid nuduhaken panjenengan ing kita ilahi maring siratal mustaqim. Wa ibdalulan den kawe badal minhu saking siratal mustaqim apa ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata nyatane dalane alladzina wong ake an'amta kang paring nikmat panjenengan alaihim ing atasi alladzina. Nikmat bil hidayati kelawan awi hidayah, awi pituduh, awi petunjuk. Wa ibdalu lan den kaya batal minal ladina saking ayat alladzina bisilati kelawan silai alladzina apa ayat ghairil maghdubi alaihim. Nyatane ghairil maghdubi alaihim sakliyane dalane sakliyane wong kang den bendoni apa alim ngatasi al wa hum utawi al maghdubi alaihim al yahudu iku wong Yahudi wala lan ora lan sakliyane wa ghairi dhalin pira-pira wong kang kesasar wa hum utawi ad-dhalin an-nasara iku wong Kristen, iku wong Nasrani. Wa nuktatul badali utawi faedah badal ifadatun iku awi faedah annal muhtadina sadurunge pira-pira wong kang oleh hidayat laisu ora ana sapa muhtadin Yahuda iku wong Yahudi wala Nasara lan ora wong Nasrani. Wallahu ta'ala Allah alamu iku luwih pirsa bisawabi kelawan dalan kang bener. Wa ilaihi lan iku maring Allah almarji'u ta'ing kon bali wal ma'abu tegese nggon mulih. Wa shallalan mugi awih tambahane rahmat takdim Allah sinten Allah ala sayyidina ngatasi Gusti kita nyatane Nabi Muhammadin wa ala ali lan ngatasi pira-pira keluargae Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad
wa sallama lan mugi awi keselamatan sabawa tasliman kelawan awi keselamatan kasiron kang akeh iman kang langgeng abadan ing dalam sak lawase wa hasbuna utawi kang nyukupi ing kita Allahu iku Allah wa ni'malan iku sak bagus-baguse alwakilu sapa zat kang den pasrai sapa zat kang den tawakali utawi Allah walalan ora ana haula apa daya kang nyegah saking maksiat iku maujud walalan ora ana kuwata apa kekuatan kang nulungi taat iku maujud illa angin billahi sebab Allah al-ali kang maha luhur al-azimi tur kang maha agung. Kita alhamdulillah sudah nyampe di pembahasan iya karena wa iya karena sa'in yang sebelumnya sudah membahas tentang bismillahirrahmanirrahim secara detail dan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Segala puja dan pujiannya milik Allah yang menuhani alam semesta, yang maha penyayang dunia akhirat dan yang maha pengasih akhirat saja, yang maha sayang kepada orang beriman dan orang kafir, yang maha pengasih kepada orang mukmin saja. Itu bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, kalau mimnya dibaca pendek, Maliki yaumiddin artinya yang merajai hari kiamat, hari pembalasan. Yang baik dibalas dengan surga, yang buruk dibalas dengan neraka. Kalau dibaca Maliki, mimnya panjang, Maliki yaumiddin, maka artinya Tuhan yang memiliki atau Tuhan yang menguasai segala urusan yang berada di hari kiamat. Hari kiamat itu diawali dari tanda-tanda konflik atau keributan-keributan akhir zaman yang membuat risau hati semua umat seluruh dunia. Baru nanti ada Tuhon, dua asteroid dari langit yang membentur ke bumi sehingga mematikan semua teknologi termasuk HP, termasuk mobil, termasuk pesawat, termasuk listrik, dan akan kembali ke zaman dulu lagi, zaman dimana masih belum ada lampu. Zaman itu akan terjadi di dunia ini, entah kapan waktunya tergantung Allah yang nombor. Kalau sudah Allah menghendaki dua asteroid itu membentur ke bumi, ya sudah, kita tidak bisa HP-an, tidak bisa chatting. Selama 40 hari 40 malam semua alam semesta ini gelap gulita, dipenuhi dengan asap yang panas. Kalau orang kafir dan orang yang imannya lemah meleleh kepanasan kulitnya. Kalau orang beriman yusibu kazukam, sama seperti tertimpa penyakit selesma, penyakit pilek atau flu. Dari saking fullnya asap di kolong langit dan bumi ini sampai keluar dari lubang mankhori, dari lubang hidungnya, wasimakhaihi, dari lubang telinganya, wamin anfihi wamin famihi, dari lubang mulutnya, wamin tuburi, dari lubang halusnya keluar asap dari saking fullnya. Kalau orang yang beriman kayak tidak panas, tidak terasa panas, tapi kayak flu, kayak pilek. Itu 40 hari 40 malam gelap gulita, kita tidak bisa membedakan kapan siang, kapan malam, kapan pagi, kapan sore. Jadi sholatnya sebisanya, karena kita tidak tahu waktunya. Ini sudah masuk siang apa pagi, apa entah jam dinding ini kena itu apa enggak. Kalau jam dindingnya semua teknologi baterai hancur, ya otomatis tidak ada jam. Kita memperkirakan waktu sholatnya sebisanya hati kita memperkirakan. Full, meskipun jendela pintu ditutup tetap dimasuki asap itu. Yang kasihan anak kecil-kecil. Makanya kita tetap orang yang ahli baca la ilaha illallah, sering la ilaha illallah, insya Allah tidak kepanasan. Setelah asap itu datang, baru nanti ada keributan-keributan perang akhir zaman, pembantaian umat Islam. Baru nanti Imam Mahdi muncul. Setelah Imam Mahdi gampang mengalahkan tentara-tentara orang kafir itu,
baru nanti Dajjal keluar. Ketika Dajjal keluar, orang Yahudi, orang kafir itu jaya, mereka senang karena Imam Mahdi kualan mengalahkan tentara Dajjal. Nah Dajjal sendiri dia tahu kalau satu-satunya manusia yang bisa membunuh dia cuma Nabi Isa. Jadi dia tidak pernah takut kepada siapapun. Kalau di hari Jumat orang yang ahli baca surat Kahfi, insya Allah ketemu Dajjalnya tidak akan terhipnotis. Orang sesumbar apapun kalau tidak diselamatkan oleh Allah, ketemu Dajjal, lihat wajah Dajjal langsung nyembah, langsung sujud kepada Dajjal. Naudzubillah min dzalik. Banyak tidak selamat masuk neraka, kayak terhipnotis gitu. Karena kekuatan daya magicnya ampuh. Semua tukang sihir, semua dukun santet nyembah kepada dia. Semua jin kafir nyembah kepada dia. Kalau jin Islam dan orang yang beriman ini jadi pengikutnya Imam Mahdi, mereka yang diselamatkan tetap selamat, tidak akan terhipnotis oleh Dajjal. Orang yang ahli baca surat Kahfi ya, intinya baca surat Kahfi, niat mendapatkan ridha Allah, syafaat Nabi Muhammad, niat selamat dunia sampai akhirat, hidupnya diatur oleh Allah, insya Allah tidak akan terpengaruh atau terkontaminasi oleh racun sihir Dajjal. Makanya mumpung hari Jumat ini baca Kahfi, dicicil. Kalau tidak bisa satu kali dudukkan ya dicicil. Habis subuh baca 1 lembar, nanti habis Jumatan 2 lembar, tapi habis asar 2 lembar. Yang penting siangnya baca atau malamnya baca. Kalau tidak bisa satu kali dudukkan ya dicicil 1 lembar. Tapi asalkan bukan separuh malam separuh siang, tidak bisa kayak gitu. Kalau malamnya 1 kali ya siangnya 1 kali, atau intinya 24 jam 1 kali. Tapi jangan dicicil separuh malam separuh siang, tidak dapat fadilahnya. Kalau dibuat harian gimana? Kalau dibuat harian cukup 10 ayat pertama sama 10 ayat terakhir. Itu buat amalan kita. Orang-orang yang ahli ruqyah itu biasanya baca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat Kahfi untuk meruqyah orang. Karena semua jin itu antek-anteknya Dajjal dan iblis. Jadi mereka tidak akan betah di dalam tubuh manusia yang ahli atau yang hafal 10 ayat pertama 10 ayat terakhir dari surat Kahfi. Memang banyak surat yang paling susah di mulut, di lidah ketika dibaca itu surat Kahfi. Harus setelah itu, setelah Imam Mahdi kewalahan mengalahkan Dajjal, Imam Mahdi dan orang-orang yang beriman berdoa kepada Allah agar tolong pertolongannya Allah. Turunlah Nabi Isa Al-Masih dari langit untuk menumpas Dajjal dan menumpas, membantai orang-orang Yahudi yang jadi tentara-tentara Dajjal. Harus setelah itu dunia aman sementara, karena ada satu lagi fitnah akhir zaman, yaitu datangnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu bukan 2 manusia, bukan 2 orang, tapi Ya'juj itu satu umat, satu bangsa. Ma'juj satu bangsa. Jadi Ya'juj Ma'juj itu 2 bangsa. Dalam koridor bahasa Arab bisa dikatakan satu umat minimal arba'atu alafin, 1000 makhluk. Ketika komunitasnya sudah 1000 manusia atau 1000 orang, baru bisa dikatakan satu bangsa. Bisa dikatakan satu umat kalau minimal jumlahnya 4000 orang, 4000 makhluk. Jadi Ya'juj Ma'juj minimal ya 8000 itu ya. Semuanya bertaring. Jangankan manusia ya, binatang buas kayak macan, serigala jadi santapannya kok. Ikan, hiu yang ada di dalam perut laut itu jadi makanannya kok. Ya'juj Ma'juj ya. Ya'juj Ma'juj itu bukan manusia dan bukan jin. Ya'juj Ma'juj itu bukan manusia dan juga bukan jin dan juga bukan malaikat dan juga bukan binatang, tapi makhluk Allah lain yang dikasih akal dan nafsu sama kayak manusia dan jin dikasih akal dan nafsu. Kalau malaikat hanya dikasih akal tapi tidak dikasih nafsu. Kalau binatang hanya dikasih nafsu tapi tidak dikasih akal. Kalau manusia, jin dan Ya'juj Ma'juj dikasih nafsu plus dengan akalnya. Lalu tercipta dari apa Ya'juj Ma'juj? Ya'juj Ma'juj katanya bukan manusia, bukan jin. Bagaimana yang saya baca di kitab Futuhatul Ilahiyah, Syekh Sulaiman Jamal menerangkan
Ya'juj Ma'juj itu terlahir dari sperma junubnya Nabi Adam, terlahir dari sperma mimpi basahnya Nabi Adam. Allah jadikan Ya'juj Ma'juj. Yang membanjarakan Ya'juj Ma'juj itu Raja Iskandar Dzulqarnain dan Nabi Khidir dengan pakai senjata Ma'ul Hayat, Ainul Hayat, sumber mata air kehidupan. Raja Iskandar Dzulqarnain tidak menemukan air kehidupan itu, tapi yang menemukan Nabi Khidir. Ahmad bin Malka atau Balian bin Malka menemukan Ainul Hayat, sumber mata air kehidupan. Beliau pakai mandi dan beliau minum, makanya sampai sekarang Nabi Khidir hidup karena minum air kehidupan. Besok Nabi Khidir itu wafat ketika sangka kala malaikat Israfil ditiup pertama kali. Nah, gitu. Kalau manusia dari keturunan Adam dan Hawa, kalau jin dari keturunan Iblis. Iblis bertelur dari 20, satu telurnya netes jadi 20 setan dan 20 jin. Iblis kafir, tapi anak cucunya ada yang kafir, ada yang Islam. Anak jin itu ada yang kafir, ada yang Islam. Nabi Adam mukmin, tapi anak cucunya ada yang mukmin, ada yang kafir, kayak gitu. Cuma dalam bahasa kita saja yang agak variabel, agak varian, terlalu banyak bahasa kita mengenai jin. Ada yang ya hantu, ada yang gondoruo, jarangkong, ada yang apa itu kuntilanak, wewe gombel. Itu bahasa-bahasa Jawa aja. Aslinya kalau diterjemahkan ya satu ya, jin ya setan. Cuma bahasa kita saja yang agak varian ya mengistilahkannya. Kok tertawa itu? Ketempel langsung. So yang ahli baca Bismillahirrahmanirrahim selamat dari itu wis, dari setan-setan. Jadi nanti Ya'juj Ma'juj tinggal di mana? Ya'juj Ma'juj itu Allah penjarakan di gunung, di dalam gunung Kaukakus. Gunung Kaukakus itu masuk atau diliputi 3 negara, Chechnya, Georgia dan Rusia. Makanya Rusia diributkan dulu oleh Allah biar semua manusia ini ingat bahwasanya di sana ada tanda-tanda besar akhir zaman yang kelak muncul dari situ. Aslinya alarm itu, biar yang hidup di selain Rusia mikir ada apa Rusia kok diributkan, karena di sana ya ada Ya'juj Ma'juj. Di Gunung Kaukakus diliputi 3 negara, sama kayak Gunung Bromo, bisa dibilang miliknya orang Pasuruan, iya, miliknya orang Malang, iya, Lumajang, iya, Probolinggo, iya, kayak gitu, milik bersama. Gunung Kaukakus juga demikian, dimiliki 3 negara, Chechnya, Georgia dan Rusia, benua Eropa. 3 negara ini termasuk diantara pecahan dari Uni Soviet. Dulu Uni Soviet itu 15 negara, terus pecah. Ibu kotanya pasti kota Moskow, masuk wilayah Rusia. Sebagian dari Uni Soviet ada yang ikut Asia kayak Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, itu pecahan Uni Soviet yang ikut kepada Asia, yang ikut Eropa. Setelah terus Ya'juj Ma'juj yang membunuh siapa? Ya'juj Ma'juj tidak dibunuh siapa-siapa. Satu-satunya tempat yang aman dari gangguan Dajjal itu adalah kota Mekah dan Madinah, karena kota ini dibentengi oleh Allah dengan malaikat, jadi Dajjal tidak bisa masuk. Satu-satunya tempat yang aman dari kejaran Ya'juj Ma'juj itu adalah Gunung Tur Sina. Makanya sampai dijadikan qasam sumpah di Al-Quran, Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Gunung Tur Sina yang ada di negara Mesir itu rajanya gunung di seluruh dunia. Jadi semua gunung yang ada di belahan bumi ini saling bertalian aslinya. Ya, di Malang itu ada Gunung Kawi, ada Gunung Arjuno, ada Gunung Semeru, ada Bromo, meliputi kota Malang. Kalau kiamat ya langsung tenggelam diratakan dengan gunung Malang gitu. Ada diapit 4 gunung kayak gitu.
Semua gunung itu aslinya bertalian, paku bumi. Wa ja'alnal jibala autada, aku jadikan gunung menjadi pakunya, paku bumi. Besok makanya kiamat gunung dicabut dulu oleh Allah, baru gempa. Ketika gunung dicabut, diterbangkan ke angkasa, lalu diturunkan ke bumi lagi, rata manusia dengan tanah. Ketika malaikat Israfil sudah niupkan sangkakala pertama, itu rata bumi. Dan itu baru tiupan sangkakala yang kedua, hari ba'as, hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Bumi memuntahkan isi perutnya ke persada, keluar. Jadi setelah ditiupnya sangkakala Israfil yang kedua kali. Ini gara-gara ayat Malik Yaumiddin saya cerita hari kiamat. Jadi nanti Ya'juj Ma'juj tidak dibunuh siapa saja, tapi semua umat Islam itu oleh Nabi Isa sama Imam Mahdi digiring ke Gunung Tursina yang selamat ya. Jadi semuanya, yang laki yang perempuan, kalau ingin selamat ya diam di dalam gunung itu, Gunung Tursina. Kalau ingin tidak dimakan Ya'juj Ma'juj. Meskipun sampean sakti ya, sakti mandraguna punya pusaka apa ya, tidak bisa membunuh Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu nanti matinya langsung diberi penyakit yang Allah masukkan ke dalam lubang hidungnya, tembus ke otaknya, akhirnya jebol mati. Ketika ribuan Ya'juj Ma'juj mati, bumi ini terpenuhi bangkainya Ya'juj Ma'juj. Baru Allah mengutus tanda-tanda akhir zaman berikutnya, keluarnya burung-burung besar, burung-burung Raja Wali yang bertugas untuk mengangkat jasadnya Ya'juj Ma'juj dibuang ke laut. Bau bangkai Bapak bumi. Yang selamat mungkin ya di sana semua, di barat semua, setelah tsunami besar-besaran. Baru setelah itu, setelah matinya Ya'juj Ma'juj, dunia aman sentosa, tidak ada keributan, tidak ada masalah. Fatakunu millatan wahidatan, semua agama Islam. Terutama ketika Nabi Isa masih turun ke bumi, semua agama Islam. Orang-orang Kristen yang meyakini Yesus Kristus disalib, Nabi Isa disalib, tapi ternyata setelah orangnya turun ke bumi, mereka baru sadar dan menyadari ternyata selama ini yang mereka sembah orangnya masih hidup dan orangnya adalah manusia, bukan Tuhan. Baru sadar orang Kristen itu sama-sama masuk Islam. Besok di akhir zaman pasti semua agama itu Islam, tidak ada yang kafir. Jadi jangan terlalu benci kepada orang kafir, karena besok pasti terjadi semua agama itu Islam, seragam. Kita doakan aja ya, ketemu orang kafir kita doakan semoga dapat hidayah masuk Islam. Ketemu orang ahli maksiat semoga dapat hidayah taubat, itu beres. Karena sudah Islam, ngapain diislamkan? Meskipun Islamnya KTP, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa Ramadan, itu nggak noy. Karena kenapa kok kita harus sayang dengan doa baik kepada orang Islam? Karena kita sendiri belum tentu selamat. Sesering mungkin mendoakan orang lain selamat, maka diri kita akan diselamatkan Allah. Kayak gitu. Kalau kita sering memintakan ampunan untuk dosanya orang lain, maka dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah. Nanti yang dibalas, pasti dibalas. Setelah Ya'juj Ma'juj meninggal dunia aman ya, baru diutus gunung Raja Wali besar-besar itu mengangkut jasad. Baru setelah itu Imam Mahdi mendirikan Khilafah Islamiyah, Khilafah Islamiyah, kerajaan Islam bersama Nabi Isa Al-Masih. Di Madinah itu ada makamnya Rasulullah SAW, ada makamnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Umar Al-Faruq. Di sebelahnya Rasulullah ada 2 kolong makam yang belum diisi oleh orang, karena akan disediakan untuk Imam Mahdi dan untuk Nabi Isa. Makamnya di sana. Sampai sekarang orang-orang yang umroh, yang haji, coba tanya ke petugas makam, ada makam yang kosong nggak sih? Saya ingin daftar.
Iya ada dua di sana, tapi ditutup. Memang disediakan untuk Imam Mahdi dan Nabi Isa. Wafat nanti dikubur di situ, dikebumikan di situ. Baru setelah itu aman. Tapi ketika Ya'juj Ma'juj meninggal, bagaimana di Sahih Bukhari, perbandingan satu pria kayak khamsin, kayak 50 wanita. Karena kaum prianya banyak yang tewas, yang mati di medan pertempuran, dan perempuan tidak ikut perang, yang laki-laki ikut perang. Jadi banyak meninggal, banyak yang dibunuh Ya'juj Ma'juj, dibunuh Dajjal dan tentara-tentaranya. Ada tentara Sofyani yang dijanjikan Kanjeng Nabi itu ada, mungkin dari Eropa sana, entah Turki, entah Rusia, entah Amerika ya tentara Sofyani. Pasti besok perang akhir zaman itu terjadi antara orang Islam dan orang kafir. Jadi jangan heran, Indonesia termasuk aman ini, tapi besok tetap tidak aman. Tetap semuanya akan perang, sebagaimana yang sudah dijanjikan. Jadi suratan takdir tidak bisa diganggu gugat. Baru nanti manusia mulai amburadul lagi akhlaknya, moralnya, mulai banyak murtad. Itu ketika Imam Mahdi sudah meninggal, Nabi Isa meninggal dunia, terus ulama-ulamanya banyak yang diambil oleh Allah. Orang yang ngerti Quran, orang yang hafal Quran, orang yang ngerti hadis, orang yang ngerti ajaran Kanjeng Nabi sudah meninggal semua. Tinggal yang hidup di dunia orang-orang awam saja. Jadi semuanya tidak punya panutan, semuanya tidak punya kiblat untuk belajar ilmu. Ke siapa saya mau tanya ilmu, ke siapa? Tidak ada. Di mulai situ iman menipis sampai hilang. Mulai mereka banyak berzina karena banyak tidak kuat. Wanita-wanita banyak tidak laku karena perbandingannya satu pria kayak 50 wanita. Semisal poligami tetap lebihnya banyak. Makanya banyak mereka yang menipis imannya terus sampai hilang, dibuang jauh-jauh sampai murtad. Banyak yang berzina, banyak yang berfoya-foya rebutan kekayaan. Dari saking kayanya dunia, gunung-gunung semuanya jadi emas ya. Mereka sampai tidak menemukan siapa orang yang layak disodakoi karena semuanya kaya. Baru di situ jelek-jeleknya orang akhir zaman, disitulah ketika semua ulama meninggal dunia. Yang asalnya agamanya Islam semua jadi sebaliknya murtad semua. Jelek-jeleknya orang akhir zaman. Baru ketika mereka sudah moralnya sangat hancur, matahari terbit dari arah barat ya, itu sudah tobat, nah diterima. Matahari terbit dari arah barat, terus jaraknya sekilan hangat panas. Terus setelah itu muncul angin puting beliung yang menghabiskan mereka semua. Itu pasti urut tanda-tanda akhir zaman ini, tidak sekaligus ambrek itu ya, bingung gitu. Dajjal sama Ya'juj Ma'juj bareng keluarnya bingung, kewalahan satu aja. Dajjal itu kewalahan satu aja itu. Kalau Dajjal satu, ya, matanya ini, mata yang kirinya ini melotot kayak di sini, kayak mau keluar. Yang kanan ini meleleh sampai ke pipi, ya gitu. Rambutnya agak maul-maul keribu. Terus dari organ tubuhnya, mulai ujung rambut sampai kaki, mulai dahi sampai kaki, tulisannya kafaro. Seluruh badannya itu kafaro, kafir. Seluruh badan. Di mana? Di pegunungan Yaman, di pesisir Yaman. Tapi tanda-tandanya Dajjal ini keluar kalau Sungai Efrat itu sudah mengasat, Danau Tigrias, terus kebun kurma Baisan itu sudah tidak berbuah. Kalau kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah 100% sekarang. Sungai Efrat sudah mengasat, terus Danau Tigrias sudah asat. Disitulah
mulai muncul gunung-gunung emas, dan ada fitnah dajjal di situ. Orang banyak berebutan, yang berebut itu masuk neraka semua nanti pasti suul khotimah, karena mereka paten pinaten saling membunuh rebutan emas. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita dijaga oleh Allah, termasuk kategori seperti mereka. Dilanjut, masih kuat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pengertiannya gini. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah saya beribadah, saya menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah saya minta pertolongan. Aku khususkan dirimu, saya ibadahi, saya tauhidi, dan aku minta pertolonganmu agar aku bisa sanggup menjalankan ibadah dengan benar, versimu bukan versi saya sendiri. Itu maksudnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mengandung makna ikhlas. Orang yang ikhlas ketika ibadahnya tidak merasa berbuat sendiri, tapi Allah yang mengarahkan. Bisa sempat ibadah karena Allah yang nyetir, bisa menghindar dari maksiat karena Allah yang nyetir. Itu namanya orang ikhlas. Tidak merasa daya dan kekuatan sendiri yang hebat bisa mengejarkan ibadah, tapi karena daya dan kekuatan dari Allah lah yang menyempatkan dia bisa beribadah, yang menghindarkan dia, menjauhkan dia dari maksiat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini mengandung makna ikhlas, makna ikhlas sejati. Oleh karena itu, kenapa maf'ul bihnya didahulukan? Kok lafadznya bukan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka? Karena maknanya nanti beda. Kalau na'budu iyyaka, saya nyembah kepadamu, wa nasta'inu iyyaka, saya minta pertolongan kepadamu. Tapi kalau dibalik, kalau dimajukan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan mengandung makna hasr, makna meringkas. Hanya kepadamu lah saya beribadah, hanya karenamu lah saya nyembah, bukan karena makhlukmu. Hanya kepadamu lah saya minta bantuan, minta pertolongan. Jadi kalau ada orang ibadah karena makhluk, contohnya dari semisal ya, jadi imam sholat, suaranya dienak-enakan karena di musola banat, musola perempuan ada sang doi, bisa. Atau tadarus Quran di Ramadan, suaranya dimerdu-merdukan karena di belakangnya ada calon mertua. Berarti baca Qurannya karena siapa? Karena makhluk. Ketika melakukan ibadah karena makhluk, berarti tidak iyyaka na'budu, berarti na'budu iyyaka. Paham ya? Nah, di situ rahasia di balik surat Fatihah ini. Kenapa kok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena semua ibadah yang dilakukan karena selain Allah itu namanya riya. Kalau riya berarti pamer, caper, cari perhatian, ingin dapat pujian, ingin dapat apresiasi, nilai tambahan dari calon mertua atau calon istri. Jadi ada yang disembah selain Allah. Kalau kita contohnya gini, seperti tadi itu, ada orang ibadah karena ingin dapat pujian orang lain, itu berarti menyekutukan Allah dengan orang lain, riya itu. Ibadahnya hangus, berarti tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak mungkin diterima oleh Allah. Karena syaratnya ibadah itu bisa diterima oleh Allah, syaratnya harus ikhlas. Tidak boleh karena selain Allah, tidak boleh karena dunia. Makanya ada hadis, man kanat hijratu ilallah wa rasuli fa hijratu ilallah wa rasuli. Barang siapa yang niatannya karena mengharap ridha Allah, karena mengharap syafaat Rasulullah, itu niatan paling ikhlas ya. Man kanat hijratu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang niatan ibadahnya karena ingin mendapatkan dunia atau harta kekayaan yang akan ia raih, atau karena ingin mendapatkan perempuan yang akan dia nikahi, berarti dia tidak ikhlas. Ya dapat itu, dapat perempuan. Yang niatannya dapat rezeki, ya dapat rezeki, tidak dapat pahala, tidak dapat ridhonya Allah. Ya, kita baca surat Waqiah, kita melakukan sholat duha, niatannya biar rezekinya lancar.
berarti yang disembah adalah rizki, bukan Allah. Berarti tidak iya karena butuh. Ibadah yang paling ikhlas adalah mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan syafaat Rasulullah, baca sholawat ya. Niat menjalankan perintahnya Allah yang ada di dalam Al-Quran, bukan karena ingin mendapatkan rezeki. Karena gini, orang yang sholat duha, orang yang baca surat Waqiah setiap malam, man qara'al waqi'ata fi lailatin lam yusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malamnya, maka dia tidak akan fakir selamanya. Tanpa perlu diniati biar rezeki lancar, biar tidak fakir, tetap hasilnya memang ke sana. Jadi kalau baca surat Waqiah setiap malam, ya niatannya mencari ridhonya Allah, niat menjalankan perintahnya Allah yang ada di dalam Al-Quran. Memang baca Quran memang diperintah. Jadi kita baca surat Waqiahnya ya sekedar baca untuk mengharapkan ridha Allah, sekedar baca karena ibadah, tanpa perlu kita niati rezekinya lancar atau tidak mungkin fakir, otomatis karena hasilnya ke sana. Paham ya? Kayak gini, kita ibadah mengharapkan ridha Allah, syafaat Nabi Muhammad, otomatis namanya orang ibadah tetap diganjar masuk surga, tanpa perlu kita minta masuk surga, tanpa perlu kita minta agar tidak masuk neraka. Namanya orang yang ibadah pasti masuk surga, karena surga dan neraka itu makhluknya Allah, tidak patut kita takuti, tidak patut kita harapkan. Yang kita harapkan adanya ridhonya yang punya surga dan neraka, yaitu ridhonya Allah. Jadi orang ibadah, saya ibadah itu saya niati karena biar saya masuk surga atau agar saya terhindar dari api neraka, tanpa perlu diniati ke sana, itu tetap dapatnya tetap dapat gaji surga. Kayak sampean kerja ke pabrik, tanpa perlu diniati sampean kerja ini biar dapat gaji, otomatis setiap bulan turun gajinya. Paham ya maksudnya? Dengan kita sholat setiap hari pasti dapat pahala, tidak usah diurus saya sholat biar saya dapat pahala surga semisal, tidak usah dijanjikan, tidak usah diminta, pasti dikasih oleh Allah. Sama kayak orang kerja itu, namanya gaji tetap ya, tanpa perlu diomongkan pasti dapat turun setiap bulan. Begitu juga orang ibadah, tanpa perlu diminta surga atau hindar dari neraka, itu tetap dapat surga. Jadi ibadah yang benar itu niatannya harus ikhlas, niat mencari ridhonya Allah. Kalau niat mencari ridhonya surga atau karena takut masuk neraka, berarti nyembah surga dan nyembah neraka. Ada Tuhan yang disembah selain Allah, yaitu makhluknya Allah. Paham? Ini rahasia di balik ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang mengajari kita semua jadi orang yang ikhlas. Karena di Syarhul Hikam itu ada makalah al-a'mal suwarun qa'imatun wa ruhuha al-ikhlas. Semua amal perbuatan adalah sebuah ilustrasi, sebuah gambaran yang nampak, sedang rohnya, jiwanya semua amal itu kalau ingin diterima di sisi Allah itu harus ikhlas. Ikhlas itu berarti murni. Namanya ikhlas itu murni karena Allah, bukan karena selain Allah. Supaya jadi orang yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ya jangan banyak karena makhluk itu, dan jangan banyak curhat kepada makhluk. Curhat sejati itu, shikaya sejati, pengaduan sejati hanya kepada Allah. Kita punya masalah hidup, yang banyak cerita kepada Allah saja yang ngasih masalah kepada kita, daripada cerita ke teman, saya sekarang butuh uang, nggak punya uang, saya boleh nggak utang? Ya apa menurut ente? Saya ini dipailit hutang sekarang. Curhat kepada sesama manusianya. Jadi orang yang diceritai masalah hidup kita, dia pernah mengalami masalah sama kayak kita. Satu. Yang nomor dua, bisa jadi dia punya masalah hidup yang lebih parah dari kita. Yang nomor tiga, manusia yang kita ceritai musibah itu tidak bisa menyelesaikan masalah hidup kita, tapi hanya bisa kasihan atau mendoakan. Mantar muka selamat, mantar muka utangin nang lunas. Paling saya ini ada duit ya. Itu percuma memperbanyak curhat kepada sesama manusia.
hanya bisa dikasihani dan hanya bisa didoakan, tidak bisa menyelesaikan masalah hidup kita. Jadi kalau punya masalah hidup, banyak cerita ke Allah saja, curhat, mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Ya Allah, perut saya lapar, saya butuh makanan, saya belum punya pekerjaan yang halal, beri saya jalan mudah mendapatkan kerja yang halal, yang barokah, cukup dibuat apa saja, terjadi hambamu yang jauh dari hidup fakir miskin, jauh dari utang, biar jadi hambamu yang kaya raya, yang kekayaannya untuk ibadah kepada Allah. Nggak apa-apa doa kayak gitu, doa minta sugih, minta kaya untuk ibadah. Kaya untuk ibadah contohnya apa? Kita dapat penghasilan setiap bulan atau setiap harinya. Ini ada yang untuk kebutuhan hidup kita, ada tabungan akhiratnya. Contohnya tabungan akhirat ya, disedekahkan ke anak istrinya, ke mertuanya, ke orang tuanya, ke kerabat-kerabatnya, ponakannya, kepada fakir miskin, anak yatim, janda. Itu berarti kaya untuk ibadah, punya tabungan akhirat. Jadi punya penghasilan 4 juta, yang 500 disedekahkan kepada siapa saja, yang 1 juta ditabung, kayak gitu. Yang untuk kebutuhan 1 jutanya, yang 1 jutanya untuk anak istrinya. Sisanya untuk apa? Apa untuk masjid, untuk pondok, apa dibelikan sajadah biar ditempati sholat orang, apa dibelikan tasbih ya, biar dipakai orang wiridan, ada dibelikan Al-Quran ya, diwakafkan di makam-makam, di pesarian, atau di masjid musola, atau di pondok. Itu pasti mengalir, punya tabungan. Setiap orangnya baca Quran yang kita berikan, kita dapat transferan pahala. Jadi kalau sedekah kayak gitu ya, sekiranya terus langgeng abadi, mengalir terus, tidak harus ke masjid. Siapa saja yang punya monumental, punya kenangan, punya kesan abadi, meskipun kita mati tetap dikirimi pahala. Kita bangun masjid, meskipun kita mati, setiap orang sholat di masjid yang kita bangun, kita dapat kiriman pahala sholatnya dia. Dia tidak mengurangi sedikit pun dari pahala sholat dia sendiri, karena kita yang memfasilitasi tempat ibadah. Jadi jangan eman-eman, semampu kita. Orang sedekah, terus misal masjidnya, pondoknya sudah selesai pembangunan, sedekah ke masjid itu tetap jadi sedekah jariah, meskipun nantinya dibuat gajinya imam, khotib, atau panitia masjid. Ada orang yang sedekahnya mempersulit panitia masjid, itu kan ada. Pembangunan masjid sudah kelar, selesai semua, keramik ya tidak butuh, semen tidak butuh, pasir tidak butuh, tiba-tiba datang orang sedekah, belikan semen ya. Bingung panitia, ini sudah selesai Pak, pembangunannya sudah selesai, tidak butuh semen. Tidak, barangkali suatu saat dibutuhkan. Orang zaman sekarang kayak tidak yakin itu, tidak serg hatinya kalau uangnya tidak jadi semen, tidak jadi pasir, tidak jadi keramik ya. Padahal dengan sedekah ke masjid, mau diapain kalau sama panitia itu sudah jadi sedekah jariah. Karena dia termasuk orang yang meramaikan, yang merayakan, yang bikin masjid itu ramai. Karena tanpa ada imam masjid, tanpa ada panitia masjid, masjid tidak ada isi orangnya, masjid, kegiatan masjid tidak berjalan. Jadi dengan kita sedekah ke masjid, otomatis meramaikan masjid itu. Meskipun nantinya uangnya dimakan imam, tukang ngepel, tukang ngecat, misal, tidak apa-apa, tetap kan. Sebab kalau mereka tidak kita gaji, mereka ngambek, akhirnya masjidnya kosong dari manusia. Sampai sedekahnya biar diberikan semen kan ruwet, pembangunan selesai. Baru kalau masjid atau madrasah pondoknya masih belum selesai pembangunan, kita sedekah kayak gitu pantas masih. Ihdinas siratal mustaqim ini mengandung makna mutakallim ma'al ghair. Ya Allah, berilah kami hidayah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa jalannya lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang setelah Engkau beri kenikmatan.
kayak para nabi, para wali, jalannya ulama-ulama terdahulu kayak umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, pengikut sejati ajaran Taurat, Injil, Zabur, itu termasuk alladzina an'amta alaihim, termasuk guru-guru kita, orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dari kita, itu termasuk alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang sudah Allah berikan nikmatan dengan nikmat hidayat ke jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau benci ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang kau musuhi, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Siapa mereka? Yang dimaksud al-maghdubi alaihim adalah orang Yahudi dan orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah dengan Tuhan lain, kayak Tuhan patung, Tuhan api, Tuhan matahari, bintang, rembulan, Tuhan angin, Tuhan pepohonan. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Wahum an-nasara, orang Nasrani, orang Kristen. Jadi ini bedanya. Ketika Allah membahasakan orang Yahudi, Allah bahasakan dengan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang Allah musuhi. Tapi ketika Allah membahasakan dengan orang Kristen, maka bahasanya waladhdallin, orang-orang yang tersesat. Namanya orang kesasar, tersesat, berarti ada yang menyesatkan. Siapa yang menyesatkan? Ya orang Yahudi. Makanya mereka dimusuhi oleh Allah, dibenci oleh Allah. Gara-gara ulah mereka lah akhirnya orang Kristen meyakini Nabi Isa disalib. Padahal Nabi Isa diangkat ke langit. Diangkat ke langit gara-gara apa? Gara-gara dikejar oleh orang Yahudi, mau dibunuh karena diyakini anak Tuhan, ingin diselewengkan. Akhirnya namanya murid-murid Nabi Isa, pengikut setia Nabi Isa, melihat gurunya atau melihat nabinya tewas tersalib. Mereka karena sangat cinta kepada guru, cinta kepada nabinya, cinta kepada Nabi Isa. Dari saking sangatnya cinta sampai lupa diri, sampai lupa kalau Nabi Isa adalah manusia sama kayak mereka, bukan Tuhan. Akhirnya disembah. Jadi terlalu cinta, nggak sadar ya. Jadi orang Nasrani itu bukan yang menyalib Yesus Kristus, itu bukan. Yang nyalib itu orang Yahudi. Makanya di Al-Quran di surat Al-Maidah itu ada ayat wa ma qataluhu yakina, sebenarnya orang Yahudi dan orang musyrik itu tidak yakin membunuh Nabi Isa Al-Masih. Wa ma shalabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum, sebenarnya mereka tidak mensalib Nabi Isa, tidak membunuh Nabi Isa, tapi wajah Nabi Isa dimiripkan dengan wajah orang lain. Kalau wajah Nabi Isa, postur badan bukan Nabi Isa. Innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin, sesungguhnya orang yang sengketa tentang Nabi Isa, mereka sangat ragu-ragu. Di antara murid Nabi Isa 12 Hawariyun itu ada yang berkhianat, menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa ketika Nabi Isa mau dibunuh, karena diiming-imingi dunia. Hanya dikasih tahu gurunya sembunyi di mana, di sana. Nah, ketika ketemu dikejar, Nabi Isa mau dibunuh, mau dituhankan. Karena ini anak ajaib, terlahir dari seorang ibu tanpa bapak, mulai sejak bayi sudah bisa ngomong sendiri. Nabi Isa mulai bayi sudah ikhlas, sudah bisa berbicara, menghilangkan fitnah dari ibunya. Nabi Zakaria dibunuh gara-gara difitnah berzina dengan Siti Maryam, disembunuh oleh orang Bani Israel. Orang Israel sekarang itu yang perang dengan Gaza. Akhirnya yang membatalkan fitnah perzinahan Siti Maryam dengan Nabi Zakaria, Nabi Isa yang ketika bayi sedang digendong oleh ibunya ngomong. Akhirnya semua orang percaya bayi ajaib. Dari situ kemudian orang Yahudi dan orang musyrik memanfaatkan, ini anak Tuhan, ini harus kita abadikan dalam sejarah. Jadi disembah itu, disalib. Nabi Isa ketika dikejar ya,
kayak dari langit itu kayak ada tenda yang turun, kayak ada lorong waktu lah kalau sekarang. Ada tenda yang menyelimuti Nabi Isa, yang tenda itu datang dari langit, kayak ada lorong terowongan. Orang-orang Yahudi dan muridnya Nabi Isa yang ngejar ini ya masuk ke dalam kayak semacam tenda. Nabi Isa sudah diangkat ke langit, itu langit kedua, diangkat ke langit kedua. Langit kan lapisnya ada 7, tapi Nabi Isa itu diangkat ke langit kedua. Ketika murid ini masuk ke dalam, Nabi Isa sudah tidak ada, tadi masuk ke tempat ini. Nah, pada saat itulah Allah robah wajahnya murid itu dimiripkan dengan wajah Nabi Isa. Akhirnya mereka, orang Yahudi dan orang musyrik, para pendeta-pendeta Yahudi ini yang menyergap, menyergap muridnya yang wajahnya sudah mirip Nabi Isa ini, yang disergap, yang ditangkap. Saya bukan Isa, saya bukan Yesus, saya bukan Nabi Isa. Ya kamu, katanya yang satunya, iya kalau wajah tapi badannya bukan. Kamu kok kurus kerempeng ini? Saya agak gemukan dikit. Enggak, mana ada manusia 2. Ya ini sudah. Terus yang satunya ngomong, oh iya, murid yang antarkan kita masuk ke dalam ini mana sekarang orang? Ya saya ini, ya katanya dia. Apa benar kamu? Iya saya ini. Wajah kamu kok bukan itu? Enggak tahu, ya jelas saya ini yang antarkan. Akhirnya mereka khilaf, sangat ragu-ragu, ini Isa beneran apa bukan. Makanya di Al-Quran disampaikan wa ma qataluhu yaqina. Sebenarnya orang Yahudi dan orang musyrik tidak membunuh Nabi Isa Al-Masih, tidak membunuh Yesus Kristus dengan yakin. Mereka ragu-ragu. Gara-gara itu masalah. Makanya besok visi misi Nabi Isa Al-Masih turun dari langit kedua ke bumi ini, itu menumpas Dajjal. Karena gara-gara Dajjal lah ada agama Yahudi, gara-gara Dajjal lah ada agama Nasrani. Nah, dia ditakdir panjang umur, hidup 100 tahun sebelum Nabi Musa, sampai zaman Nabi Isa pun masih ada, sampai sekarang masih ada, kayak gitu. Dan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dunia sampai akhirat, dan jadi ilmu yang menjadi batu loncatan kita, selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa api neraka, selamat dari fitnah di saat masih hidup dan fitnah di saat sudah meninggal dunia, dan selamat dari fitnah akhir zaman, yaitu yang datangnya dari Dajjal. Ala adiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man asalahu sholih bijai nabil musallah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syari asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.